Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dari kelas HKI 5B akan memberikan penjelasan terkait opini kami dalam menyikapi putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nama saya Rizal Pranama Putra. Saya Dina Rahul Fadli. Saya Julza Zabila Helmi Sariti. Saya Naning Brilestari. Saya Tarisa Putri Hardiani. Mahkamah Konstitusi atau MK sempat mengeluarkan putusan terkait syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan nomor 70 PUU SXII 2024, MK menegaskan bahwa usia minimum untuk calon gubernur adalah 30 tahun dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota dihitung saat penetapan calon oleh KPU. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara nomor 70 garing PUU X11/2024 yang dimohonkan oleh Antonili dan Favorozi mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Adapun pasal 7 ayat 2 huruf E mengatur tentang syarat-syarat usia untuk pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Bunyi huruf E dalam pasal tersebut adalah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Berikut adalah alasan utama yang dijadikan dasar putusan MK. Yang pertama, penentuan usia pada tahapan pencalonan. MK menegaskan bahwa semua persyaratan calon kepala daerah, termasuk usia minimum, harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Kedua, pendekatan historis dan sistematis. MK juga berpendapat bahwa pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada merupakan norma yang sudah jelas dan terang benderang, sehingga tidak perlu perubahan. Adalah ketentuan syarat pada tahapan pencalonan. Saldi Irsa, Wakil Ketua MK, menjelaskan bahwa semua syarat yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa MK menekankan pentingnya keterpenuhan syarat pada tahapan awal pencalonan. Dengan demikian, MK menolak perubahan yang diusulkan karena menegaskan bahwa syarat usia minimum harus dipenuhi saat mendaftarkan diri sebagai calon, bukan pada tahapan berikutnya. Ya, baik. Berdasarkan dari isu-isu yang telah hangat, batas minimum usia pilkada atau usia kepala daerah yang ada di Indonesia. Di dalam perkara ini sangatlah banyak yang menegangkan, banyak yang membuat miris bagi rakyat Indonesia. Pada saat sedangkan putusan MK yang lama itu sudah menetapkan bahwasannya batas usia minimal calon kepala daerah sebelum dilantik itu minimal 30 tahun. Sedangkan direvisi baru oleh keputusan MK yang baru, yaitu batas minimal usia dapat mencalonkan dari menjadi kepala pilkada atau menjadi kepala daerah itu 30 tahun pada saat mencalonkan. Di sini banyak sekali problematika yang ada di Indonesia, khususnya batas minimalnya. Lantas dengan seenak hatinya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu merevisi undang-undang yang sudah diputuskan oleh MK. Sedangkan keputusan MK itu bersifat bulat atau tidak bisa diungkit-ungkit atau tidak bisa direvisi lagi. Nah, yang tidak masuk akal itu adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu merevisi dengan cara membuka rapat terbuka itu hanya tidak sampai 1 hari, tidak sampai berhari-hari, bahkan dalam hitungan jam itu keputusan yang sudah direvisi oleh DPR itu
diumumkan. Sedangkan sehingga banyak sekali mahasiswa atau rakyat Indonesia yang cukup geram dengan keputusan tersebut, sehingga banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan demi untuk meminta haknya, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin akan dilanjutkan oleh penjelasan ini oleh rekan saya, ya, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Dinan. Oke, jadi sebelum MK mengeluarkan putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah, Indonesia Indonesia terkait batas usia calon kepala daerah ini masih menganut undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah 30 tahun dihitung sejak dia dilantik. Nah, pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, MK mengeluarkan sebuah putusan MK sebagai jawaban dari permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, yang dimana putusan MK tersebut itu terkait batas usia calon kepala daerah, yakni 30 tahun dihitung sejak dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nah, keesokan harinya pada tanggal 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR RI dalam sebuah rapat di situ membahas di situ merevisi mengenai putusan MK yang sudah diketok palu atau sudah disahkan. Nah, apa yang telah dilakukan oleh DPR ini merupakan sebuah pelanggaran, ini merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi negara kita. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya dengan DPR berusaha mengakali atau berusaha merevisi putusan MK tersebut, maka hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan dan merupakan kesalahan yang fatal. Dan pada saat itu juga banyak sekali elemen-elemen masyarakat di Indonesia bareng-bareng mencuatkan postingan terkait peringatan darurat. Tidak hanya itu, keesokan harinya juga banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Yang tujuannya yang pertama adalah menuntut DPR untuk tidak mengesahkan revisi undang-undang pilkada, karena apabila hal tersebut dilakukan maka Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena gini, efek yang ditimbulkan dari apa yang telah dilakukan oleh DPR tersebut itu adalah efek butterfly. Artinya sebuah peristiwa kecil ini bisa mengakibatkan peristiwa yang sangat besar sekali. Mengapa demikian? Karena sebuah putusan yang bersifat dan mengikat ini bisa direvisi dalam kurun waktu 1 malam saja. Dan apabila hal seperti itu terulang lagi, maka Indonesia berada dalam posisi yang sangat darurat sekali. Oke, baik, terima kasih. Terkait tanggapan mengenai putusan MK terkait batas usia. Jadi, sebelum disahkannya putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah, Indonesia masih menganut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang dimana dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Dimana pada saat itu dalam undang-undang yang lama, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini berusia 30 tahun dihitung sejak dia mulai dilantik. Lalu setelah itu pada tanggal 20 Agustus 2024, MK mengeluarkan sebuah putusan yang dimana terdapat 2 poin yang sangat krusial sekali dalam putusan tersebut. Untuk poin yang pertama, ini mengenai threshold atau batas suara partai politik untuk mengusungkan calon kepala daerah. Terus yang kedua mengenai batas usia. Dan untuk batas usia sendiri dalam putusan MK yang terbaru itu mengatur bahwasanya calon kepala daerah harus berusia 30 tahun dihitung sejak dia mencalonkan diri sebagai
kepala daerah. Akan tetapi keesokan harinya DPR RI melalui badan legislatifnya mengeluarkan sebuah revisi undang-undang yang bertujuan revisi undang-undang yang menganulir putusan MK. Saja apa yang dilakukan oleh DPR ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ini merupakan sebuah kesalahan yang lumayan fatal. Ini merupakan sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat 1. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya putusan MK bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, walaupun dengan adanya konstitusi seperti itu, DPR RI masih saja berusaha menganulir putusan tersebut. Akhirnya pada saat itu juga banyak sekali elemen masyarakat di seluruh Indonesia yang mengeluarkan